Siapakah yang harus menjadi saksi di pengadilan? Apakah saksi keluarga diajukan di dalam perceraian itu diperbolehkan atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Tentunya bersama saya Roy Alminfah. Oke, Sobat Ram semuanya, terima kasih kepada Sobat Ram yang sudah mendukung channel kami. Dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh Sobat Ram, khususnya di kolom komentar di YouTube channel kami. Dan adapun pertanyaan yang sering ditanyakan adalah mengenai masalah keluarga, yaitu terkait dengan saksi dalam pengajuan gugatan perceraian. Siapakah yang harus menjadi saksi di pengadilan? Apakah saksi keluarga diajukan di dalam perceraian itu diperbolehkan atau tidak? Inilah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Sobat Ram di kolom komentar kami. Baik Sobat Ram, saya akan menjawab pertanyaan itu, tapi saya akan lebih jelaskan dulu ketentuan secara umumnya seperti apa, nanti baru saya akan membahas tentang saksi dari lingkungan keluarga. Ketentuan secara umum mengenai saksi dalam lingkungan keluarga diatur di dalam pasal 145 ayat 1 HIR yang menyatakan yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah yang pertama, keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua, istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian. Dan yang ketiga, anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui pasti bahwa mereka sudah berusia 15 tahun. Dan yang keempat, orang gila meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang. Jadi itu alasan yang melarang saksi dari keluarga. Kemudian selanjutnya dalam pasal 172 RBG menyatakan bahwa tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang pertama yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. Yang kedua, saudara-saudara laki-laki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu. Ketiga, suami atau istri salah satu pihak juga setelah mereka bercerai. Keempat, anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur 15 tahun. Dan yang kelima, orang gila meskipun kadang-kadang dapat menggunakan pikiran dengan baik. Nah, saya tegaskan kembali, secara umum, saksi keluarga sesuai yang disebutkan dalam ketentuan pasal 145 ayat 1, junto pasal 172 ayat 1 RBG, tidak dapat diajukan sebagai saksi dalam persidangan. Kenapa? Karena alasan akan sulit bagi mereka untuk memberikan keterangan yang benar-benar objektif karena ada hubungan kekerabatan antara saksi dengan pihak atau para pihak yang berperkara di suatu pengadilan. Akan tetapi, undang-undang perkawinan itu adalah undang-undang khusus di mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian dijuntokan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketentuan umum yang diatur oleh Pasal 145 ayat 1 dan Pasal 172 RBG ini dianulir oleh ketentuan yang diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di dalam pasal ini menyatakan bahwa gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Jadi, larangan yang diatur dalam pasal 145 ayat 1 kemudian pasal 172 RBG itu tidak berlaku dalam kasus perceraian. Jadi, khusus untuk kasus perceraian, baik itu di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, maka saksi diperbolehkan dari lingkungan keluarga. Misalnya ayah, ibu, kakak,
adik, om, tante. Misalkan, yang penting mereka mengetahui permasalahan rumah tangganya. Misal, saksi ini pernah melihat, mendengar, misalkan, antara pasangan suami istri ini terjadi perselisihan dan pertengkaran. Nah, hal ini juga dipertegas kembali di dalam Kamar Perdata yang sudah dirubah berkali-kali. Yang terakhir yaitu Kamar Perdata tahun 2015 yang menyatakan bahwa saksi pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain. Artinya, saksi dalam lingkungan keluarga itu diperbolehkan menurut hukum perdata baik yang berlaku di pengadilan agama maupun berlaku di pengadilan negeri. Jadi ingat, banyak juga Sobat Ram yang mengajukan saksi asal saksi. Ketika saksi memberikan keterangan di pengadilan, jawabannya tidak tahu, dan tidak tahu sehingga gugatan ditolak oleh hakim. Dan akhirnya menyesal kemudian. Jadi, untuk itu berhati-hatilah dalam memilih saksi. Carilah saksi yang benar-benar mengetahui seperti melihat atau mendengar atau merasakan terkait dengan permasalahan rumah tangga antara pasangan suami istri ini. Kenapa dari lingkungan keluarga diutamakan? Karena saksi dari keluarga dianggap lebih tahu masalah keluarga karena sifat daripada keluarga itu adalah private. Tidak mungkin orang bersiteru, tidak mungkin orang bertengkar, itu berkoar-koar keluar. Tentu mereka akan menyimpan secara pribadi, sehingga dalam hal terjadinya perceraian, keterangan dari saksi keluarga itu sangatlah penting. Nah, untuk itu, Sobat Ram, ketika ingin mengajukan gugatan, jangan lupa untuk siapkan saksi dari lingkungan keluarga, apakah bersedia atau tidak. Ketika mereka tidak bersedia, tentu ini akan sulit untuk mendapatkan putusan perceraian dari pengadilan. Jadi, itu penjelasan singkat dari kami. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.